notabene jenengan ini bukan alumni, itu seakan-akan itu menampar kita semua yang alumni yang tidak mengajarkan, tidak menyebarluaskan, tidak mensupport, diam diri, itu seakan-akan kita itu ditampar. Yang bukan alumni aja seperti ini perjuangannya. Padahal sebelum Amsilati pun saya sudah mengenal sebuah metode. Tapi metode demi metode itu kadangkala memang tidak cocok untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kesayangan kita semua, khususnya saya, Korwil Jateng Amsilati 3, bersama telah hadir di hadapan Anda semua, yaitu Gus Muhib, lengkapnya Gus Muhibullah asal Tegal. Beliau ini sedikit profil ya Gus ya, beliau ini pejuang Amsilati. Beliau turut serta di dalam mensukseskan penyebaran Amsilati di kota beliau, yaitu kota Tegal, identik dengan sate yang enak. Kita tanya-tanya pada beliau. Assalamualaikum Gus, ini langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pertama kali sampean itu berkenalan dengan Amsilati, Gus? Saya itu mengajar madrasah cukup lama, dari 2004-2005. Kemudian ketika saya sowan ke Mbah Yai, itu selalu ditanya, Mas sedang ngaji apa di rumah sama santri? Jawabannya Jurmiyah. Kemudian tahun berikutnya ditanya kembali, ngaji apa dengan santri? Jawabannya Jurmiyah. Tahun ketiga ditanya, ngaji apa dengan santri? Jurmiyah kembali. Kemudian jawaban beliau, lha opo paham? Jawabannya kadose mboten. Entah niku kesalahane pengajare, entah niku kesalahane pola mengajari dan lain sebagainya, tidak tahu. Kemudian beliau mengarahkan Amsilati saja. Pun ngagem Amsilati mawon. Itu berarti sinten niku, Gus? Mbah Yai Zainal Mustafa, dari Pemalang. Kemudian setelah mengetahui disuruh oleh beliau Amsilati saja, kami mengecek ke dunia maya tentunya. Karena cari tahu lah dulu pas 2004 saya juga pernah mengikuti acara seminarnya Mbak Yai Taufik di Brebes. Sedikit banyak yo sudah pernah mendengar lah bagaimana Amsilati seperti apa. Dan kemudian kami menemukan seseorang yang sufi. Itu Ustadz Mufatihin. Iya. Yang kebenaran di tempatnya beliau itu sudah menggunakan Amsilati cukup lama, tapi tidak terlalu terdengar gaungnya. Dan kebenaran juga di wilayah kota Tegal itu pernah ada delegasi dari FKDT yang dikirimkan ke Jepara. Kemudian sampainya di lembaga masing-masing diperintahkan untuk mengenalkan Amsilati, mengajarkan Amsilati. Tapi tahun demi tahun ditunggu hasilnya nonsen semua. Belum kelihatan hasilnya seperti itu. Iya, belum kelihatan hasilnya. Akhirnya kami pun potong kompas. Kalau memang seperti itu polanya, berarti yang menjadi masalah tidak ada pendampingan. Mungkin setiap guru mampu, setiap alumni Amsilati mampu, tapi sesampainya di rumah itu kan medannya berbeda. Di
Tidak seperti halnya di pesantren yang medannya itu jelas, santrinya jelas, mukimin juga. Tapi kalau di rumah kan beda. Santri itu didominasi santri yang non mukim. Jadi si santri itu masih tetap sekolah, masih tetap ketemu orang tua, masih tetap jalan-jalan dengan orang tua. Madin umum. Kalong lah ya. Nah, Madin Kalong. Walaupun di kami ada pesantrennya, tapi tetap belum punya solusi, belum bisa menjadi solusi Jurmiyah tersebut. Bahkan yang sering kami sering kami laksanakan di pesantren kami, di madrasah kami. Ketika santri diajarkan, dikenalkan dengan nahwu shorof, bukannya tambah semangat untuk ngajinya, tapi malah tambah bubar. Mumet ya. Atau bisa jadi ikut tetap, ngaji tetap, tapi belum membuahkan hasil yang sebagaimana diharapkan. Iya. Akhirnya solusinya diarahkan untuk ke Amsilati. Ketika Amsilati secing-secing, ternyata kenalah bertemu dengan Al-Ustadz, Al-Filusuf, As-Sufi, Mufatihin. Ya, yang alamatnya kalau tidak salah itu di Kendal Serut. Betul. Berarti Mufatihin ini kenalan sama Mufatihin itu sebelumnya sudah kenal atau belum? Oh, berarti kenalan dulu. Kenalan siapa? Dulu. Mufatihin gitu. Ya, betul. Langsung kenalan. Mufatihin ya. Oh, gitu. Iya. Terus akhirnya sama Mufatihin itu diajarkan atau diberi tips untuk ayo gerak untuk kemudian kami ada permintaan karena kami lokasinya berjauhan. Kalau saya itu di lokasi di Kota Tegal, kemudian Ustadz Mufatihin itu wilayahnya di Kabupaten Tegal. Maka ketika mau melaksanakan Amsilati, kami coba menawarkan dengan teman-teman kami yang memang sama-sama membutuhkan. Yuk, lembaga-lembaga lain, diajak bareng untuk Ustadz Mufatihin ke Tegal, kemudian diajar, kemudian langsung melaksanakan praktek. Itu langsung sukses dalam jangka waktu berapa tahun atau? Ya enggak tuh, nah ujuk-ujuk sulapan yo angel. Kami juga bukan alumni dari Amsilati. Makanya setelah dilaksanakannya 1 kali khotaman, 2 kali khotaman memang hasilnya berbeda. Karena ini sebuah metode dan ada pendampingannya, maka jelas beda dengan yang sebelumnya tanpa pendampingan. Berarti tanpa metode, tanpa pendampingan. Berarti jalan-jalannya lah itu yang awal itu ya. Kan normalnya seperti itu madrasah. Iya, terus, normalnya madrasah. Berarti pendampingan awal itu sama Ustadz Mufatihin yang mendampingi nih Gus. Terus. Itu berarti tahun pinten Gus? Aduh. Tahunnya pinten ya? Yo, kira-kira mawon lah, anggap aja 2015. Ya, wis dianggap ya. Berarti kan lembaga jenengan kan ada pondok pesantren, juga ada Madin yang santri Kalong juga. Nah, ketika dalam pengajaran Amsilati itu kesulitan apa? Ada kesulitan apa, Gus? Ya enggak ada kesulitan. Istilahnya enggak ada kesulitan nih. Kami kan berangkat dari klasik kemudian ke metode. Pastinya walaupun sedikit itu tetap ada pengembangan daripada yang terdahulunya. Makanya kami tidak pernah mengatakan ada kesulitan, enggak. Tapi ketika ada pembanding Amsilati yang lain, mungkin itu sudah melihat banyak PR, ini itu. Tapi secara umum, setelah perbedaan dari sebelumnya itu jauh berbeda. Oh, berarti kan backgroundnya jenengan kan belajar nahwu sorobnya kan dulu mungkin klasik. Kayak Jurumiyah, Imriti, Alfiyah kayak gitu kan. Terus setelah itu menerapkan pakai metode. Nah, ketika pakai metode mungkin Manglet terpaku dengan metode kayak gitu. Akhirnya beradaptasi karena ada pendampingan dari Ustadz Mufatihin berjalan dengan baik. Dan untuk sebuah contohnya itu banyak pengguna Amsilati
yang tanpa pendampingan, dan kenyataannya boro-boro 1 tahun 2 tahun, bahkan 3 tahun 4 tahun. Oh, berarti beda ya hasil Amsilati yang didampingi oleh alumni dan pembelajaran Amsilati yang tanpa pendampingan itu hasilnya beda, Gus. Jelas berbeda, karena ketika pembelajaran sendiri mandiri, evaluasinya kan enggak semaksimal yang didampingi. Perbedaannya seperti itu. Kalau kira-kira lembaga jenengan sudah pernah mewisuda berapa kali nih, Gus? Ini kelima. Itu rata-rata anak di lembaga jenengan itu umur berapa, Gus? Kalau di kami itu sekolahnya rata-rata SD. SD itu mampu untuk belajar Amsilati, Gus? Mampu dan tidak mampunya itu tergantung dulunya. Karena kami sudah mengadopsi sebuah metode, kemudian melanjutkan ke metode juga, itu santri itu lebih siap. Contoh untuk muhafadzah, contoh untuk pendisiplinan kelas, itu sudah siap malah. Ketika santri yang bermetode kemudian dilepas menjadi klasik dan tanpa ada target, itu malah seringkali santrinya bosen, jenuh. Karena Amsilati itu yang menyenangkan itu kan dari mode Amsilati itu sendiri adalah sistem pembelajarannya itu kalau kompetisinya itu yang kompetisinya. Malah anak-anak itu lebih terpacu, lebih semangat di kompetisinya itu kompetisinya. Terus juga Amsilati kan inti dari pembelajarannya itu kan menyenangkan. Tidak kalau masalah menyenangkan dan tidak menyenangkan itu kan bawaan guru. Kadangkala walaupun bawaannya dari sananya harusnya menyenangkan, kemudian gurunya cara membawanya itu pecucu kan tetap nggak menyenangkan. Berarti pengawas atau yang memonitoring atau apa tadi istilahnya yang mendampingi itu memang berfungsi sekali ya untuk menegur guru atau mengarahkan guru sesuai dengan rel metode Amsilati ini, Gus. Yang jelas itu tahu target. Itu yang paling penting dalam pendampingan, itu tahu target, sehingga satu kelas kemudian memegang sekian minggu, sekian bulan, itu akan kelihatan perubahan dan tidaknya itu ketika tahu target. Targetnya nggak jenengan berapa bulan, berapa tahun, berapa untuk sementara Amsilati? Karena memang di kami itu ya satu anak, yang kedua memang jangan sampai itu menjadi memberatkan, makanya rata-rata santri itu 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Berarti 1 tahun sudah ada yang wisuda. Ya, 1 tahun harus ada yang wisuda. Berarti melihat daripada hafalannya, ketika hafalannya di khulasohnya beres, di qaidahnya beres, maka anak-anak tersebut dipersiapkan untuk mengikuti wisuda. Dan itu anak-anak umur SDMI ya. SDMI, rata-rata SDMI. 1 tahun wisuda ya mungkin. Yang tidak bisa 1 tahun ya akhirnya 2 tahun. Tapi nggak ada yang lebih dari itu kan? Enggak. Rata-rata enggak. Rata-rata itu. Lah katanya kalau di Tegal itu ada yang unik atau menjadi ciri khas Tegal itu ada tes bersama Amsilati, Gus. Iya. Itu gimana, Gus? Tes bersama Amsilati itu berarti lembaga-lembaga tes bareng atau? Kalau tes bersama Amsilati itu dibagi menjadi 2. Periode pesantren berarti yang diwisudakan bulan Sya'ban. Periode TPQ berarti yang diwisudakan pada bulan Maulid. Rabiul Awal. Itu yang membedakan. Berarti dalam 1 tahun, kurun 1 tahun, cabang Amsilati Tegal itu mengadakan 2 kali ujian atau bersama. Otomatis berarti
berbeda lembaga. Ketika Mulut ya berarti yang ikut yang TPQ Madin. yang Maulid itu berarti tidak mengikuti yang Sya'ban. Kalau yang Sya'ban berarti yang bukan di Maulid. Berarti itu semua lembaga pengguna Amsilati itu tes bersama di bulan Sya'ban, persiapan untuk wisuda Sya'ban, sama tes lagi bersama kalau nggak ikut Sya'ban berarti ikut di Maulid. Itu lembaganya sekarang yang ikut di naungan jenengan sama Ustadz Mufatihin itu sudah ada berapa ribu? Kalau jumlah lembaga itu kurang lebih 15 lembaga 15 yang dalam monitoringnya beliau. Monitoringnya Ustadz Mufatihin itu bersama jenengan ya, itu 15. Kalau rata-rata santrinya satu lembaga 100 kan kelihatan. 1.500. Yo paling enggak yo awine telas kathah lah. itu berarti 15 lembaga itu ada yang TPQ Madin, santri kalong lah ya, pulang pergi ada juga yang pondok pesantren gitu ya, ada yang AKDP, ada yang akap. Berarti kalau yang ikut di komunitasnya jenengan sama Ustadz Mufatihin itu berarti dimonitoring betul ini ya, apa namanya? Kok jenengan ragu koyoke? Apa? Kok jenengan koyoke? Ya bukan kita meragukan, maksudnya kita tanya. Ini pemirsa-pemirsa itu belum pada tahu ini. Jadi Amsilati supaya sukses itu dimonitoring gitu. Monitoring. Dimonitoring betul berarti kan ya. Khususnya lembaga-lembaga min 2 sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan ujian itu dari cabangnya akan intens memonitoring. Paling enggak 1 sampai 2 minggu. Enggak, sampai dengan mengetes kualitasnya. Menjamin supaya ini berhasil gitu ya. Targetnya ya itu 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Dimaksimalkan 1 tahun katanya. Ya, karena kalau jenengan melihat di kultur yang dilaksanakan di Tegal itu banyak yang santri kisaran usia 7-8 tahun, 9 tahun itu banyak yang ketika lagi belum semangatnya menghafal itu agak ada malas-malasnya. Ya akhirnya itu menunggu itulah atau dalam proses memahamkannya juga. Ketika usianya belum mapan, itu kan ada kekurangan dalam memahamkan. Ngapal kini cepet, tapi untuk pemahamannya tidak secepat menghafal. Anak dewasa lah, ya, itu kekurangan. Dari lembaga itu ada nggak yang rewel ya gitu? Rewel. Kalau cerita rewel itu kan wilayah Gawan Bayi, jadi tetap ada yang rewel. Tapi ya kan itu kan tugasnya beliau. Jadi yang memonitoring untuk yang itu yang menyelesaikan itulah ya, pasti ada di lembaga-lembaga kan pasti ada permasalahan tersendiri kan ya, pasti ya. Apa namanya, ujiannya atau tantangannya antar lembaga pasti berbeda. Iya. Nah, apa namanya, yang dihafalkan, yang dipahami itu santri-santri yang di lembaga itu, guru-guru yang mengajar itu berarti mendapatkan bimbingan dulu atau belajar dulu Amsilati kita. Nah ini yang unik dari Tegal itu kan salah satunya itu, di mana lembaga-lembaga yang melaksanakan pembelajaran Amsilati itu hampir dikatakan 90%-nya itu bukan alumni. Berarti benar-benar orang-orang yang didampingi, dididik, kemudian mengikuti KBM Amsilati. Jadi yang pengajar Amsilati di sini itu mayoritas itu memang bukan alumni dari Amsilati. Bukan. Cuman yang memonitoring, yang mengawasi atau mendidik itu Ustadz Mufatihin itu yang PJ-nya itulah penanggung jawab. Legend itu. Sama jenengan juga kan di Tegal ini kalau dilihat itu pergerakannya itu Ustadz Mufatihin itu pasti sama Gus Muhib. Ada Mufatihin pasti ada Gus Muhib. Kayak dua sedoli gitu loh Gus. Ono irung ono upil lah. Ono irung ono upil gitu. Nah, kira-kira jenengan itu suka kopi nggak Gus? Doyan.
Kopi pahit atau kopi manis, Gus? Kopi pahit. Kopi pahit. Oh, lah ini ada kopi, Gus. Coba saya cicipi ini apakah manis atau pahit kayak gitu. Kok koyo sing tukang mai itu Hasanah bangsane ning kono-kono wae. Nah, itu pemirsa. Jadi beliau ini bukan alumni Amsilati, tapi hiroh atau himmah semangatnya untuk mengajarkan Amsilati itu sangat tinggi sekali. Tapi di Tegal setelah Amsilati ini dilihat sukses ya kan, 1 tahun 2 tahun itu sudah pada wisuda dan rata-rata masih di usia yang sangat muda atau belia di lulus MI atau pas MI dan SD itu. Untuk kelanjutan setelah lulus Amsilati itu sudah ada atau belum? Itu salah satu PR-nya karena dikembalikan ke klasik. Ya, itu yang cukup menjadi kendala di kami. Itu di mana tim pengajar paskanya itu mungkin kan diambil dari pesantren-pesantren yang sebagian juga tidak dari Amsilati atau bukan dari guru-guru kami yang Amsilati. Makanya seringkali kami itu ada kekurangannya di situ karena kelas lanjutannya kurang intens dalam membimbing Amsilatinya. Karena yakin ketika anak seberapa mahir sekalipun ketika tidak diulang-ulang, kemudian tidak ditanya qaidahnya dan lain sebagainya. Berarti untuk paskanya ini memang belum termanajemen dengan baik untuk serempak sama. Jadi antar lembaga itu masih beda-beda lah. Ada yang setelah Amsilati masuk ke kelas Madin klasikal kayak biasanya, ada yang ya pokoknya sesuai dengan minatnya itulah kapasitas itu. Madrasah. Nah, ke depan ada harapan untuk menyeragam kurikulum lah. Sepertinya sedang digodok. Sepertinya ya mungkin sama Korwil mungkin. Korwil itu ya barangkali itu. Barangkali itu kan ringkel ya Gus ya. Ringkel yang ada di kali itu. Iya. Dengan kenal sama Mas Hasan, Gus. Mas Hasan. Kang Hasan. Nuril Anwar. Oh, nggih. Terus pundi. Nah, niku kenalnya kapan, Gus? Kenalnya ya sewaktu di Tegal itu. Kalau Ustadz Misbah kenal nggak, Gus? Ustadz Misbah kenal. Kan pernah diundang ke di lembaga kami, kan, di lembaga kami. Di lembaga jenengan iya, Ustadz Misbah itu. Tahu nggak Gus Ustadz Misbah itu, Gus? Kenapa? Bujang. Ya, seperti itulah kita doakan semoga beliau ini cepat mendapatkan jodohnya ya. Amin. Tadi Gus ya, saya itu ke Tegal ya kan monitoring sama Ustadz Korwil, Ustadz Imam Muhajir. Itu ke salah satu pondok, Gus. Iya. Al-Fajar sama Ustadz Haidar, Gus. Oh, nggih. Nggih, kenal Ustadz Haidar. Paham. Nggih. Nah, itu ke Fajar sana. Nah, itu yang pondok di Fajar itu sudah itu juga masuk di komunitasnya jenengan atau belum? Oh, itu malah kenapa kok jenengan pas monitoring diarahkan ke yang belum ikut itu nantinya agar digarap sama FBA cabang Tegal. FBA cabang Tegal. Iya. Jadi nantinya biar Tegal itu terkonsolidasi lah komunitas Amsilati. Karena memang kalau melihat cerita yang berjalan di Tegal, ketika tidak mengikuti aturan main yang dilaksanakan oleh Ustadz Fatihin dan tidak nurut akan aturan mainnya, yang pasti tidak bisa mengikuti sampai dengan ujiannya. Hasilnya berbeda ya Gus ya? Ya, kalau tidak ada ujian bersama, maka nantinya kita tidak bisa melihat secara umum hasilnya. Kalau memang kekurangan yang terjadi kan gini, sebuah metode kalau memang dari koordinatornya kurang maksimal, ini bukan cerita jenengan, ini wong rikola radiadoh. Ya, itu ketika kurang maksimal dalam memonitoring atau akan terjadi seperti ini. Lembaga yang bagus, sangat bagus,
Tapi akan ada banyak lembaga yang kurang tertinggal. Oh gitu. Jadi kualitasnya itu tidak sama rata, tidak merata. Karena mungkin ya itu tadi tidak dimonitoring cara gini, pengajarannya. Contoh, di satu lembaga sate. Kalau lembaga yang lain tempe mendoan, pasti kan jenengan lebih milih ke sate. Ya penyakitnya kan seperti itu. Lah fungsinya dimonitoring itu supaya sate semua. Ya, gitu ya. Itu harapan, bukan fungsi, harapan. Jadi gitu ya. Iya. Tapi kalau Pekalongan itu pasti jualnya megono, Gus. Megono murah itu cecek, murah. Daripada di Tegal itu kan harus sate, ya kan? Nah, kalau di Pekalongan itu lebih murah megono. Gitu. Nah, ini rencana ada ke Pekalongan nggak, Gus? Dengan Gus? Ada, insya Allah ke makam Mbah Said Ahmad Sapuro. Setelah ke Iya. Sapuro di Pekalongan itu juga ada pondok pesantren Diaul Falah, Gus. Iya. Pengembangan itu bukan iya. Kenal sama Ustadz Pasha. Toh. Juga beliau kan pernah diundang ke wisuda di Tegal juga kan. Benar. Ustadz Pasha. Terus banyak lah. Ya mungkin itu saya di kode apa durung nggih? Sampai apa durung nggih? Saya ini apa namanya? 2 menit lagi. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Gini. Ini Gus. Apa? Kalau ada nih, seumpama wanita solihah, minta minta dinikahin jenengan mau nggak, Gus? Wonten Ustaz Heda. Jawaban yang cocok, Gus. Maksudnya gitu, Gus. Makanya kan sate itu kan sebuah yaitu mahabbah lah. Besok ben gitu teko meneh kan ngono. Kemarin pas Silatnas juga dari Tegal itu banyak, Gus ya, apa lembaga-lembaga itu hadir di sana ya, perwakilan lembaga jenengan yo hadir pas Silatnas. Hadir nggih. Iya. Maksudnya Tegal itu kalau dilihat kalau dilihat dari kita-kita yang alumni itu iri, Gus. Apa jenenge kompak banget ketika ke sana. Ya ketika slogan laka-laka itu kan memang artinya apa lah ini? Laka-laka itu artinya ora umum. Laka-laka ora umum. Lembaga itu nyumbang 5 juta kemarin untuk Silatnas itu. Ketuanya kan Muhammad Hasan Nuril Anwar, Gus. Ya itu Nurilnya berarti yang kuat. Itu insya Allah tahun depannya lagi ya beliau lagi ketuanya. Nek, apa namanya nama lembaga jenengan apa Gus nama ini? Pondok Pesantren Miftahul Huda. Nek ngene mufatihin madrasah diniyah apa? Miftahul Falah kok. Miftahul Falah. Leres nggih? Betul ya. Masih ada waktu Ustaz Haidar? Ustaz Haidar itu masih seneng, Gus. Soalnya tadi itu kayaknya ketemu sama yang dimimpi-mimpikan. Inisialnya O. Osram. Kalau rokok, Gus, milih Samsu atau Sampurna? Sampurna Mil. Kalau Sampurna sama Surya milih mana? Sampurna Mil. Milih Sampurna Mil. Fatihin kan Surya, berarti sama nggak pro sama Fatihin? Nggak harus. Nggak harus. Nah, kalau urusan itu ndak. Kalau urusan ngaji, ya monggo. Tapi jenengan apa lamsilati nggak, Gus? Aduh ya Allah Gusti. Kita bicara amsilati kesana kesini dengar kajian. Maksudnya apal lah amsilati? Nggak apal. Ya mesti apal ya. Jadi ya karena kehabisan pertanyaan Gus ini dari tim Korwil itu nggak menyiapkan sama sekali kita. Gini loh. Gimana? Kita itu yang bukan alumni saja punya semangat sebegitu besarnya. Maka tugas yang alumni itu lebih-lebih dari kami harusnya. Saya itu
bertemu dengan siapa saja yang mengelola pondok pesantren, dia selalu cerita Amsilati. Karena itu adalah keluh kesahnya setiap pesantren, di mana kita itu harus membawa kemana ini santri. Mondok di pesantren kecil paling punya waktu 2 tahun, 3 tahun, paling lama itu 6 tahun. Kalau tidak memakai sebuah terobosan, itu nggih mungkin akan bingung. Karena salah satunya yang di Tegal itu yang menjadi besar itu salah satunya yang di Ustadz Ali itu nggih setelah mengikuti Amsilati malah berkembang. Gitu ya. Jadi ya mungkin adanya jenengan ini yang bukan gitu. Adanya jenengan yang totalitas di dalam mengajarkan, di dalam mengembangkan dan dakwah Amsilati yang notabene jenengan ini bukan alumni, itu seakan-akan itu menampar kita semua yang alumni yang tidak mengajarkan, tidak menyebarluaskan, tidak mensupport, diam diri, itu seakan-akan kita itu ditampar. Yang bukan alumni aja seperti ini perjuangannya. Padahal sebelum Amsilati pun saya sudah mengenal sebuah metode. Tapi metode demi metode itu kadangkala memang tidak cocok untuk anak. Karena saya itu dulu di pesantren yang di wilayah Batang juga, itu memang pakai metode. Metode nerkibi kalimat. Nerkibi. Tapi kok jatuhnya terus ke Amsilati, itu berarti? Lah ketika disampaikan ke anak juga memang karena untuk anak ternyata kurang cocok juga. Cocoknya pakai Amsilati niku. Pakainya Amsilati. Sudah ya? Sudah ya Mas Haidar ya? Mas Hajar ini sudah 31 menit. Siapa nanti yang akan mendengarkan dan menonton? Jatahnya itu biasanya 10 menit, 5 menit. Masya Allah. Kalau 30 menit itu pasti tidak ada yang menonton, tidak ada yang mendengarkan. Kan siapa kita? Kan kayak gitu. Tapi benar ini Gus, dengan nggak mau nikah lagi. Nah, kasihan Ustaz Haidar ini sudah ingin nikah, Gus. Tolong jenengan BE wonten santri-santri yang kok BE tadi yang jelas saja ada kok. Yang cerita yang BE. Jenengan itu kok repot sih digawe dhewe. Ya. Wis tekan kene kasil maksud itu bukan saya dan jenengan saja. Al-Fatihah. Cukup ya, sekian ya kita. Maaf yang Nuril Anwar ya. Ini karena saya sudah kehabisan pertanyaan kepada beliau. Ini beliau ini memang seorang pejuang, pengajar dan juga penyebar Amsilati di Kota Tegal. Kita sangat mengapresiasi sekali kepada beliau, dan beliau ini kalau di pandangan kita adalah sebagai motivator. Beliau aja bisa mengembangkan, mengajarkan begitu hebat. Kita yang alumni harus bisa lebih daripada beliau ini. Kalau sampai kalah dengan beliau ini, malu. Mau ditaruh mana muka Ustadz Haidar? Kalau seperti itu ya kan? Iya. Yang jelas Ustadz Haidar. Iya. Nah, oleh karenanya semoga Amsilati dapat berkembang dengan baik, manfaat. Alumninya juga bersatu kompak. Amin. Mensupport alumni-alumni yang lain yang sedang mengajarkan, mengembangkan dan berdakwah Amsilati. Ojo kalah karo Gus Muhibullah. Muhibul Aman atau Muhibullah? Muhibullah. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mari disahkan. Ini barang. Enggak usah koyok lian-liane otok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.